Timnas Indonesia akan kembali beraksi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Garuda akan berkesempatan menjamu tamu yang luar biasa hebat, yaitu Jepang. Jepang saat ini adalah tim terkuat di Asia. Melawan Jepang bukan hal baru bagi Timnas Indonesia. Bahkan Timnas Indonesia pernah mengalahkan Jepang. Lalu bagaimana peluang Timnas Indonesia melawan Jepang? Yuk simak video berikut ini. Bagi para penggemar Timnas Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ini, Timnas Jepang tampil begitu perkasa. Saat di putaran kedua, Timnas Jepang telah menyapu bersih semua pertandingan dengan meraih kemenangan, sehingga Jepang dengan lolos status tak terkalahkan. Begitu pula saat di putaran ketiga, di 3 laga awal, Jepang telah memenangkan 3 laga dengan tanpa kebobolan. Cina, Bahrain, dan Arab Saudi adalah korban keperkasaan Jepang. Hingga di pertandingan keempat, rekor fantastis Jepang terhenti setelah ditahan imbang Australia. Dari 10 pertandingan yang dimainkan oleh Jepang di kualifikasi Piala Dunia ini, tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut telah meraih 9 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari 10 pertandingan yang dijalani, Jepang telah memasukkan 39 gol dan hanya kemasukan 1 gol. 1 gol kemasukan Jepang dicetak oleh pemain Jepang sendiri. Berbanding terbalik dengan Jepang, Timnas Indonesia mengawali kualifikasi Piala Dunia di putaran ketiga ini dengan hasil kurang memuaskan. Timnas Indonesia meraih 3 hasil imbang dan 1 kali kalah. Ironisnya, Timnas Indonesia harus mengalami kekalahan dari tim yang sebelumnya belum pernah menang, yaitu Cina. Di klasemen sementara, Timnas Jepang berada di puncak dengan meraih 10 poin. Sedangkan Timnas Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin. Poin Indonesia sama dengan poin sang juru kunci Cina. Pertandingan besok akan menjadi pertemuan menarik bagi kedua tim tersebut. Jepang bukanlah lawan yang baru bagi Timnas Indonesia. Sebelum periode 2000-an, Timnas Indonesia dan Jepang sudah sering bertemu baik di laga resmi maupun uji coba. Total, kedua tim pernah bertemu sebanyak 16 kali, dengan rekor kemenangan 5 untuk Indonesia dan 9 untuk Jepang, sedangkan 2 sisanya berakhir dengan skor sama kuat. Jepang memang lebih superior dibandingkan dengan Timnas Indonesia, namun Timnas Indonesia pernah mengalahkan Jepang dengan skor telak di Piala Merdeka dengan skor 7-0. Ini terjadi di tahun 1968, sedangkan di 5 laga terakhir, Timnas Indonesia hanya menang 1 kali, imbang 1 kali, dan mengalami kekalahan sebanyak 3 kali. Kemenangan terakhir bagi Timnas Indonesia adalah di tahun 1981 dengan skor 1-0. Sementara di pertemuan terakhir, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang 3-1 di lanjutan Piala Asia 2024. Di pertemuan terakhir, Ueda menjadi mimpi buruk bagi Timnas Indonesia setelah mencetak 2 gol dan 1 gol bunuh diri dari Sachin Hapner menenggelamkan Timnas Indonesia. Meski Timnas Indonesia memperkecil keunggulan melalui skema limparan Arhan, namun gol itu belum bisa menyelamatkan Timnas Indonesia dari kekalahan. Apakah kita akan kalah melawan Jepang? Belum tentu. Meski Timnas Indonesia pernah mengalahkan Jepang sebanyak 5 kali, namun kemenangan itu terjadi sebelum tahun 90-an. Sebagaimana kita tahu bahwa sepak bola Jepang mulai mengalami kemajuan di awal tahun 1990-an. Setelah periode itu, Timnas Jepang menjadi salah satu negara dengan sepak bola yang kuat di kawasan Asia. Hingga saat ini, Jepang terus semakin kuat, bahkan Jepang di tahun 2024 berada di peringkat ke-15 dunia. Ini menjadi bukti bahwa Jepang adalah negara dengan sepak bola yang kuat. Di era keemasan Jepang, Timnas Indonesia baru bertemu 1 kali melawan Jepang, tepatnya di tahun 2024 di Piala Asia. Sebagaimana kita ketahui, Timnas Indonesia kalah di semua aspek dari Jepang pada saat itu. Namun, pertandingan besok berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, Timnas Indonesia saat ini akan diperkuat 8 pemain baru, seperti Martin Paes, Kevin Dix, Jait Jess, Tom Hai, Nathan Choaon, Eliano, dan Calvin Verdong, serta Ragnar Oratmangun. Nama-nama tersebut tentu akan menambah kualitas permainan Timnas Indonesia. Terlebih, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan tenaga yaitu Kevin Dix, sehingga Timnas Indonesia akan semakin lebih percaya diri ketika menghadapi serangan Jepang. Timnas Indonesia, jika ingin meraih poin saat melawan Jepang, maka harus bisa disiplin di area pertahanan dan harus bisa meminimalisir kesalahan. Selain itu, harus bisa memaksimalkan sekecil apapun peluang dalam mencetak gol. Diprediksi Jepang akan tampil menyerang dan menguasai bola. Timnas Indonesia harus bisa memanfaatkan serangan balik. Rasanya tak mustahil untuk Indonesia meraih poin saat melawan Jepang. Hasil seri adalah realistis bagi Indonesia. Sebagai pendukung Timnas Indonesia, kita juga harus mendukung baik menang maupun kalah. Kita tidak boleh membebankan keinginan kita kepada para pemain. Masih ingat saat ekspektasi kita akan meraih poin penuh di 2 laga terakhir saat melawan Bahrain dan Cina. Namun kenyataannya Timnas Indonesia hanya meraih 1 poin dari kedua laga tersebut. Semoga Timnas Indonesia bisa bermain lepas untuk meraih hasil yang terbaik melawan Jepang.